Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Di video kali ini kita akan bahas tren taktik fullback di Piala Dunia. Fullback adalah salah satu posisi yang kurang begitu populer bagi penonton jika kita bandingkan dengan striker ataupun gelandang. Namun, fullback pada era modern ini cukup banyak mengalami evolusi. Ruang Taktik sendiri udah pernah membahas soal peran inverted fullback di video ini. Namun ada tren menarik pada Piala Dunia ini perihal peran fullback yang cukup banyak digunakan. Nah, penasaran soal tren taktik fullback di Piala Dunia yang juga sudah banyak diaplikasikan di level klub ini? Let's go, kita bahas sama-sama. Pertama, kita akan bahas soal pergerakan fullback terlebih dahulu. Di era klasik, posisi yang identik dengan nomor 2 ataupun 3 ini lebih banyak melakukan overlap atau naik melewati sisi lapangan. Nah, ada pergerakan lagi di era modern ini yang disebut underlap, alias kebalikan dari overlap. Yap, underlap ini lebih bergerak ke tengah, bukan ke sisi. Penyebutan lain adalah inverted. Jadi, fullback di era sekarang nggak terbatas hanya overlap saja, namun bisa juga underlap atau inverted. Lalu pada Piala Dunia ini ada yang menarik. Selain overlap dan underlap, ada tambahan lagi. Beberapa tim menggunakan fullback untuk tetap di belakang. Seperti pada klip ini, Jerman menggunakan Niklas Süle yang tetap berada di belakang sejajar center back untuk membentuk 3 back. Sebetulnya ini nggak terjadi di Piala Dunia saja, melainkan sudah terjadi di UCL maupun di level Liga Domestik. Profil pemainnya kurang lebih sama, center back dipasang di pos fullback seperti yang dilakukan Arteta di Arsenal dengan Ben White. Yap, di era modern ini tiap fase diperinci lebih detail sehingga satu tim bisa memainkan banyak shape atau formasi. Akibat hal ini juga muncul role atau peran-peran baru yang di era klasik belum digunakan. Tentunya hal ini juga memiliki tujuan. Dalam konteks fullback yang tetap di belakang ini, tim bisa punya shape atau formasi yang bisa diubah-ubah mengikuti fase atau keberadaan bola. Di fase bangun serangan, biasanya fullback akan tetap pada posisi semula atau tetap 4 back yang relatif sejajar. Namun di fase progresi atau ketika tim sudah masuk ke area lawan, 4 back yang tadinya sejajar menjadi 3 back seperti ini. Sehingga ada satu fullback yang perannya hybrid atau double, menjadi fullback di bangun serangan tadi, lalu menjadi center back ketika tim sudah menyerang. Tujuannya menjaga agar tim nggak mudah terkena serangan balik lawan. Dibandingkan dengan fullback yang keduanya maju dengan meninggalkan 2 center back di belakang saja, maka ruang yang ditinggal tentunya lebih luas jika dibandingkan dijaga dengan 3 pemain, dan ini adalah ide taktiknya. Di era klasik, biasanya gelandang akan turun di antara 2 center back. Ini yang terjadi ketika punya fullback yang sama-sama overlap atau naik. Pada Piala Dunia kali ini, Argentina lebih banyak menggunakan taktik ini. Di era modern, terutama pada Piala Dunia kemarin, banyak tim-tim yang bermain reaktif sangat bergantung pada serangan balik cepat. Ini yang membuat tim yang lebih proaktif atau lebih kuat menggunakan fullback hybrid untuk antisipasi serangan balik yang biasa digunakan tim reaktif tadi. Jadi fungsi selain untuk mengubah shape mengikuti tiap fase adalah untuk menjaga lini belakang agar nggak mudah terkena counter attack.